kita hari ini adalah mengenai fasciitis, mengenai calcaneus spur. Jadi sebenarnya dua hal yang lokasinya atau masalahnya ini sama-sama berada pada tempat yang sama, yaitu pada ankle. Dan teman-teman perlu ketahui dengan baik mana yang nanti merupakan gejala dari fasciitis plantaris atau mana yang merupakan gejala dari calcaneus spur, atau mungkin bahkan gejala dari dua-duanya yang terjadi pada satu waktu. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu mengenai calcaneus spur. Apa sih calcaneus spur? Jadi secara gampangannya, calcaneus spur itu adalah proses di mana patologinya hampir mirip dengan yang terjadi pada osteoartritis itu. Ya, kenapa saya bilang mirip? Karena di situ nanti akan sama-sama tumbuh kaji atau spur atau osteofit yang terjadi akibat dari proses pengaruh dari salah satunya adalah proses degeneratif, dan proses ini dalam waktu yang cukup lama. Artinya tidak terjadi secara mendadak. Baik, kita mulai dari calcaneus spur. Kalau dari definisi harfiah, calcaneus spur ini jelas merupakan salah satu masalah pada muskuloskeletal. Ya. Jadi bukan masalah pada neuronya, bukan masalah pada yang lain vaskularnya, tetapi pada muskuloskeletal. Dia tergolong dalam salah satu kasus di muskuloskeletal. Kemudian yang terjadi pada calcaneus spur itu adalah tumbuhnya talus yang menyebabkan terjadinya inflamasi pada fasia. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat talus itu ketika dia tumbuh itu tidak menyebabkan rasa sakit. Tidak ada rasa sakit, tidak ada inflamasi. Tapi menjadi masalah ketika talus atau osteofit yang muncul itu melukai jaringan yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah jaringan lunak, yaitu fasia. Kalau sampai itu terjadi, maka dampaknya adalah inflamasi. Nah, inflamasi ini tentunya akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien, sehingga dia datang untuk mencari pertolongan medis. Kemudian, kebanyakan calcaneus spur itu terjadi pada kondisi atau pada daerah inferomedial aspek. Jadi inferomedial aspek tidak berada pada sisi lateral. Ya. Kemudian lokasinya itu tidak hanya pada bawahnya calcaneus atau posterior dari calcaneus, tetapi juga ada di belakang dari heel-nya. Jadi ada dua tipe pada calcaneus spur. Yang pertama adalah dorsal heel spur, atau di bawahnya yang namanya adalah plantar heel spur. Teman-teman perlu ingat calcaneus ini bisa terjadi pada dua tempat, ya, di dorsal ataupun pada plantar. Gejalanya sama, tapi biasanya kalau terjadi pada plantar ini rasa nyeri yang dialami oleh pasien itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena terutama ketika digunakan untuk menapak, maka inflamasi ini akan tertekan oleh berat badan pasien tersebut. Oke. Kemudian pada dorsal, ya, calcaneus yang munculnya di dorsal itu seringkali berkaitan dengan tendon Achilles atau masalah tendoniopati Achilles. Anda tahu kan, kalau Anda palpasi di bawah gastrok Anda itu ada tendon yang paling besar dan paling kuat, yaitu tendon Achilles. Sehingga ketika terjadi masalah pada dorsal heel-nya, maka sangat berisiko memunculkan Achilles tendoniopati. Oke, jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Oke, ini yang di belakang, ini yang di bawah. Jadi tadi kan ada dua karakteristik, yaitu dorsal dan plantar heel spur. Ini adalah dorsal dan ini adalah plantar. Jadi kalau kita ronsen, kondisi calcaneus spur itu ada bentuk tulang tambahan yang berbeda dan biasanya bentuknya meruncing. Ya, kalau tulangnya baru tumbuh itu biasanya pasien tidak merasakan gejala patologisnya, tetapi ketika tulang ini terus tumbuh, kemudian dia mengenai jaringan yang ada di sekitarnya, maka disinilah masalah itu mulai muncul. Pada daerah dorsal, ya, kebetulan tendon Achilles itu perlengketan insersionya menempel pada calcaneus.
Sehingga ketika terdapat tulang baru yang muncul, ini akan mengganggu dari tendon Achilles. Makanya ada penyakit atau istilah di Achilles tendoniopati. Salah satu dampak dari munculnya calcaneus spur. Oke, bisa diterima teman-teman? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah gambaran pasien. Maaf kalau gambarnya kurang jelas ya. Ini adalah gambaran pasien mengalami calcaneus spur, terutama pada bagian posterior. Jadi kalau dilihat dan dipalpasi itu terabang ada tambahan tulang yang menonjol. Dan ini kalau kita lihat secara harfiah lagi, lebih detailnya lagi, jadi penonjolan akibat dari tulang yang tidak dikendaki, ya, itu akan menyebabkan atau melukai pada bagian di tendon Achilles, terutama pada bagian insersinya. Kalau Anda tanya pasiennya apa yang dirasakan, pasiennya akan mengeluh rasa sakit yang cukup hebat. Oke, dan Anda bisa bayangkan ketika spurnya ini tumbuh di bagian telapak kaki. Tentunya akan menjadi problem besar ketika pasien berdiri, berjalan, bahkan berlari. Dan kondisi ini tentunya akan mengganggu aktivitas fungsional pasien. Baik, kita lihat dari segi prevalensi. Jadi pada kasus ini tidak membedakan usia tua dan muda. Jadi semuanya beresiko mengalami calcaneus spur. Yang terjadi pada usia muda itu biasanya karena aktivitas berulang atau cedera yang mungkin waktu itu belum ditangani dengan sempurna. Jadi karena kalau pada usia muda biasanya karena trauma, kalau pada usia tua bisa terjadi karena trauma, bisa juga terjadi karena proses degeneratif. Kemudian pada kondisi atlet dan non-atlet artinya adalah tidak memandang apakah dia itu atlet atau tidak. Jadi semuanya berisiko, baik atlet maupun non-atlet. Atlet berisiko karena proses repetitive injury bisa saja terjadi atau overuse dari aktivitas latihan yang sering dilakukan. Sementara pada non-atlet bisa saja terjadi karena trauma atau karena penggunaan sepatu yang kurang tepat. Misalkan kecenderungan menggunakan heels bagi perempuan dan untuk posisi anatomisnya tidak didukung. Artinya adalah heels itu tidak sesuai dengan kaidah biomekanik. Misalkan ukurannya, misalkan lapisannya terlalu keras atau yang lain sebagainya. Kemudian tidak ada spesifik gender, jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki tingkat risiko yang sama. Dan 600.000 ya, ini data diambil dari Amerika, pasien itu keluar masuk karena masalah ini. Dan 5-14% dialami atau terjadi pada atlet yang disebabkan oleh kegiatan cedera pada saat lari. Jadi teman-teman yang memiliki hobi lari itu juga perlu diperhatikan ya, terutama pada bagian sepatu yang digunakan, bagaimana insole-nya. Makanya kalau kita lari itu kan kita tidak bisa menggunakan alas kaki sembarangan. Ada memang alas kaki sepatu-sepatu khusus yang direkomendasikan untuk lari. Jadi tidak asal. Oke. Kita lihat dari segi anatominya. Kita buka lagi anatomi Anda yang sudah pernah Anda dapatkan di semester 1 kalau tidak salah ya. Jadi, ini yang perlu kalian analisis, di manakah letak masalah itu. Sebenarnya pada kasus plantar fasciitis maupun calcaneus spur itu jelas sama-sama terjadi pada telapak kaki. Ya. Cedera ini akan muncul ketika tadi taji atau talusnya atau kalusnya itu mengenai jaringan lunak yang ada di sekitarnya. Jadi teman-teman harus tahu betul lapisan yang kemungkinan besar mengalami cedera ketika terjadi calcaneus spur itu lapisan apa? Kalau kita lihat ini adalah gambaran kaki ya. Kemudian yang paling luar itu adalah lapisan kulit epidermis. Kemudian setelah kulit di situ ada bantalan lemak. Ya, setelah lemak ada putih-putih yang namanya fascia. Setelah fascia, Anda akan ketemu yang namanya otot. Jadi fascia itu adalah lapisan pembungkus otot. Ketika, contohnya gini, ketika Anda beli daging, itu ada putih-putih yang menyelimuti otot. Itu yang dinamakan dengan fascia. Jadi fascia itulah yang kemungkinan besar
mengalami masalah ketika terjadi cedera atau terjadi kondisi yang abnormalitas pada telapak kaki. Karena dia sangat tipis. Kenapa, Bu? Tidak ototnya, otot berkemungkinan, tetapi lebih sensitif pasien. Dan setelah itu barulah Anda ketemu tulangnya. Jadi Anda harus tahu betul biomekanika kaki sehingga Anda bisa menganalisis, oh ini masalahnya hanya terjadi pada fascia, oh ini masalahnya sampai ke tendon, oh ini masalahnya sampai ke otot. Begitu ya. Pada kasus ini, penanganan fisioterapi itu tergantung dari luas area yang mengalami cedera atau inflamasi dan juga berapa banyak yang terlibat. Oke. Kemudian biasanya perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pasien itu berupa nyeri. Nyeri yang ditimbulkan itu adalah